أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu untuk mengenapkan hidup ini. Kita telah melewati satu bulan penting yang dihadiahkan pada kita, yakni bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima amalan ibadah siam kita dan segala aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, sehingga benar-benar amalan itu dapat kita rasakan hasilnya di yaumil akhir nanti, sebagai penyemangat kita, sebagai penghibur kita, sebagai wasilah kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, tidak seperti kebahagiaan yang kita rasakan di dunia ini yang sifatnya hanya sesaat. Salawat dan salam juga senantiasa kita berselawat pada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan, uswah, contoh bagi kita dalam menjalankan aktivitas kehidupan di dunia ini, yang segalanya tentunya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar-benar wujud cinta itu kita aktualisasikan dalam kehidupan ataukah tidak? Jika kita benar-benar mencintai Nabi dan Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, maka sejatinya hidup kita haruslah terikat dengan segala ketentuan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita sebagai umat di akhir zaman ini dapat menjalankan, dapat mengikuti apa yang telah Allah tentukan, apa yang telah Rasulullah SAW contohkan dalam menapaki jalan hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa mengajak diri pribadi dan jamaah sekalian senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wujud dari cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya, wujud ketakwaan ialah kita mau diatur dengan ketentuan syariat Allah dan mengecualikan jika itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini saya akan membawakan tema berkenaan dengan hari kemenangan yang hakiki. Hari kemenangan yang dimaksud adalah hari-hari yang kita lalui dengan hasil ketakwaan setelah kita menjalani bulan Ramadan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali yang menyangka bahwasannya hari 1 Syawal adalah hari kemenangan, lalu disalah artikan sehingga mengartikan bahwasannya setelah Ramadan dan memasuki bulan Syawal, mengartikan bahwasannya hari Syawal itu adalah hari kebebasan setelah kita menjalankan 30 hari kita beribadah di dalam bulan puasa. Sehingga banyak dari kaum muslimin yang justru berleha-leha, bahkan banyak dari kaum muslimin yang meninggalkan rutinitas yang telah dibangun selama 30 hari di dalam bulan Ramadan, hangus sia-sia, Masya Allah. Bahkan jamaah sekalian, banyak juga dari kaum muslimin yang memulai harinya di hari Syawal ini dengan dengan berbagai kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Padahal jamaah sekalian, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi hasil sebenarnya dari puasa adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu makna takwa jamaah sekalian? Sebagian ulama menjelaskan bahwasannya makna takwa adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bima fi tanzil
wal istidadu bi yaumir rahim. Al-khaufu minal jalil adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut untuk melanggar aturan-aturan Allah. Kita takut terhadap murka-murkanya Allah. Meskipun kita tidak melihat, Allah melihat kita. Rasa takut inilah yang sebenarnya akan mewujudkan amalan-amalan kita ikhlas kepada Allah, sehingga hari-hari kita dihiasi dengan amalan-amalan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh ketika kita menjalani ibadah puasa yang lalu. Ketika kita beribadah puasa, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat, kita tidak akan berani untuk meminum air walaupun itu hanya beberapa tetes saja. Meskipun itu tinggal 5 menit waktu berbuka puasa, atau bahkan 1 menit waktu untuk berbuka puasa, maka kita tidak akan berani. Kita takut terhadap murkanya Allah. Kita takut terhadap pelanggaran-pelanggaran yang akan kita dapatkan ketika kita meminum air walaupun itu 1 tetes, walaupun itu beberapa detik saja sebelum kita berbuka puasa. Rasa takut inilah yang disebut dengan ketakwaan. Rasa takut inilah yang seharusnya senantiasa kita terapkan, bukan hanya di dalam bulan Ramadan saja ketika kita berpuasa, tetapi juga hasil dari berpuasa, yakni di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya. Rasa takut ketika melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasa takut ini akan melahirkan wal amanu bima fi tanzil, yakni kita senantiasa mengerjakan segala perintah syariat Islam tanpa memilah dan memilih, tanpa mencari-cari alasan. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya ketika kita berpuasa lalu, maka kita begitu taatnya, kita begitu tahu batasan-batasan syariat ketika kita menjalankan ibadah puasa. Kita tidak berbuat zalim, kita tidak menyakiti orang lain, kita tidak berbuat fitnah, tidak berbuat ghibah, kita memperbanyak sedekah, kita rajin membaca Al-Quran, bahkan kita senantiasa menghidupkan salat malam. Tetapi jamaah sekalian, apa yang terjadi hari ini? Begitu lupanya kita terhadap hal-hal itu. Masya Allah, sini jamaah Jumat jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kita untuk mengetahui mana perintah Allah dan mana larangan Allah, inilah yang dimaksud dengan wal amalu bima fi tanzil. Kita mencari-cari tahu tentang hukum Islam tanpa kita mencari-cari alasan untuk menghindarinya. Sini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, inilah sikap yang mestinya menjadi hasil dari puasa kita. Hasil puasa kita akan menjadikan diri kita menjadi taat secara totalitas, tanpa memilah-milah syariat dan tanpa mencari-cari alasan terhadap hukum syariat Islam yang sudah ditentukan jelas ketentuannya oleh hukum syara. Ramadan harusnya menjadikan kita tahu batasan, sehingga kita mencari tahu batasan-batasan tentang apa yang harus kita lakukan berkenaan dengan perilaku kehidupan kita, sebagaimana tadi kita mencari tahu batasan-batasan yang akan bisa membatalkan puasa. Ramadan juga seharusnya menjadikan kita, sehingga menjadikan tolak ukur dalam berbagai macam aktivitas itu sesuai dengan standar Islam. Baik kita dalam bergaul, bermasyarakat, seharusnya ditentukan bagaimana syariat Islam menentukannya. Dalam berekonomi, dalam berpakaian, dalam memilah dan memilih hukum mana yang benar dan mana hukum yang salah yang harus kita tinggalkan. Dan yang kedua, taat tanpa mencari alasan adalah kita seharusnya juga mencari tahu tentang apakah saja perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan dan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan. Jika jemaah sekalian, puasa kita sudah melaksanakannya, zakat kita sudah melaksanakannya, salat kita pun sudah menunaikannya, lantas apalagi jemaah sekalian perintah-perintah Allah yang itu belum kita laksanakan? Maka inilah yang seharusnya menjadi poin kedua yang harus kita tunjukkan, yang harus kita cari-cari ya jemaah sekalian. Apa jemaah sekalian? Ialah bagaimana tentang
Al-Quran itu dapat diterapkan. Karena soal puasa, zakat, haji, salat itu sudah kita tunaikan. Maka ada satu jamaah sekalian, perintah Allah yang belum kita laksanakan, yakni apa? Yakni menegakkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu, jamaah sekalian. Kita tegakkan jamaah sekalian sebagai pedoman hidup kita sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan khutbah kali ini, marilah jamaah sekalian kita jadikan Ramadan ini, Ramadan yang telah kita lalui ini sebagai momentum perubahan bagi diri kita untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Jika sebelumnya kita masih malas dalam membuka Al-Quran, maka setelah bulan Ramadan ini kita terlatih untuk senantiasa rajin dalam membaca Al-Quran. Ketika kita di bulan Ramadan rajin dalam berpuasa, maka kita tingkatkan minimal dalam sebulan kita lakukan amalan-amalan sunnah puasa. Apalagi di dalam bulan Syawal ini ada perintah puasa Syawal yang pahalanya sangat luar biasa, Masya Allah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan pribadi kita. Mungkin yang sebelumnya kita masih malas-malas dalam beribadah, malas dalam mendatangi masjid, maka takwa hakiki, hari kemenangan hakiki yang dimaksud adalah setelah bulan Ramadan ini kita lebih mencintai masjid, kita lebih meramaikan masjid dengan berbagai macam aktivitas ibadah, aktivitas kajian maupun sholat berjamaah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang kedua, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dan mengingatkan kita setiap minggunya, setiap Jumatnya untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Bahkan jamaah sekalian, sampai-sampainya Allah menyediakan 30 hari, 1 bulan penuh adalah untuk kita, untuk melatih kita menjadi orang yang bertakwa. Begitu pentingnya takwa jamaah sekalian, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyuruh kita untuk saling mengingatkan setiap Jumatnya. Bahkan 1 bulannya gunakan untuk menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa. Kenapa jamaah sekalian? Karena sebenarnya kunci kebahagiaan di surga nanti, kunci kebahagiaan di akhirat, ia adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannati 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, ampunan Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 133. Sini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu luasnya Allah berikan surga seluas langit dan bumi, tapi meruginya kita, sangat meruginya kita jika surga yang luas itu lantas tidak ada kita di dalamnya, lantas tidak ada kita sebagai orang yang memasukinya, karena kita menjauhi sifat takwa itu. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.